Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Malam mulai turun perlahan saat Bayu memutar kunci bus, menghidupkan mesin yang menggeram pelan namun mantap. Udara Surabaya terasa hangat, berdebu, dan lampu terminal menyala kekuningan, memantulkan cahaya pada badan bus yang baru saja dicuci. Di bagian samping tertulis, Bintang Jaya Trans Eksekutif Malam Surabaya Jakarta. Bayu, lelaki berumur akhir 40-an dengan garis wajah keras, menguap sambil melirik arlojinya. Sudah hampir pukul 20.30. Masih ada 10 menit sebelum keberangkatan. Di belakang, Darto, kondektur muda yang baru bekerja 6 bulan, sedang menghitung kembali tiket penumpang. Penumpang 17 orang, lapor Darto sambil menutup daftar. Bayu mengangguk, menyalakan radio kecil yang memutar lagu dangdut lawas. Malam ini tak terlalu padat, dan itu artinya mereka bisa tiba lebih cepat tanpa terlalu banyak berhenti di terminal bayangan. Bus mulai bergerak perlahan keluar dari terminal, meninggalkan kerlip lampu kota dan menyusuri jalan lintas Jawa yang membentang panjang. Udara malam mulai masuk dari ventilasi atas, membawa aroma hutan tipis-tipis dari daerah perbukitan yang akan mereka lewati. Sekitar 2 jam setelah perjalanan dimulai, penumpang sudah banyak yang tertidur. Suara deru mesin dan dengkuran samar menjadi latar utama dalam perjalanan malam itu. Darto duduk di bangku kosong dekat pintu masuk, menggulir ponsel bosan. Bayu tetap fokus menyetir, matanya tajam menembus kegelapan. "Yuk kita berhenti bentar di warung kopi Argo." "Yuk," kata Darto setengah mengantuk. "Masih jauh, Dek. Nanti aja kalau udah lewat Ngawi." Darto mengangguk lemah. Tapi saat bus berbelok memasuki jalur kecil, jalan alternatif yang biasa mereka ambil untuk menghindari perbaikan jalan di jalur utama, ia melihat cahaya dari kejauhan. Bayu juga memperlambat laju bus. "Nih, ada terminal kecil. Kok baru lihat ya?" tanya Bayu. Darto mencondongkan badan ke depan. Sebuah bangunan tua berdiri di tepi jalan. Pelang usangnya tertulis, "Terminal Mandalasari, pemberhentian khusus malam." "Perasaan gak ada di peta," gumam Darto sambil memeriksa GPS. Saat bus berhenti perlahan, satu sosok muncul dari balik bangunan. Seorang lelaki tua dengan koper kecil dan baju batik lengan panjang. Ia melangkah dengan tenang, dan seolah tahu bus akan berhenti, ia langsung mendekat ke pintu. Wajahnya bersih, rambutnya tersisir rapi meski sudah sepenuhnya putih. Ia tersenyum tipis ke arah Darto. "Jakarta?" tanyanya pendek. "Iya, Pak, masih ada bangku kosong." Lelaki tua itu naik tanpa banyak bicara, menyerahkan tiket kertas kusam ke tangan Darto. Tiket itu berwarna kuning gading, terlipat 2, dan terasa agak lembab saat disentuh. "Silakan duduk di bangku belakangnya, Pak, nomor 23. Lelaki itu mengangguk, lalu melangkah perlahan ke belakang. Tidak ada penumpang yang menoleh atau terganggu. Hanya seorang ibu muda sempat memandang heran, mungkin karena bau seperti kertas tua dan tanah basah yang muncul bersamaan dengan kehadirannya. Darto berdiri sejenak, memandangi tiket yang baru saja ia terima. Ia membuka lipatannya dan membaca. "Tiket penumpang PT Sumber Makmur Express. Nama, Tamin. Tanggal keberangkatan, 7 Juni 1995. Asal, Surabaya. Tujuan, Jakarta. Jam, pukul 20 WIB. Nomor kursi, 23. Catatan, tiket tidak dapat diuangkan kembali." Alis Darto mengernyit. Tahun 1995, ia membolak-balik tiket tersebut, mencoba mencari tahu apakah itu hanya cetakan ulang atau bagian dari promosi. Tapi desain tiket itu kuno. Bahkan nama perusahaannya, Sumber Makmur Express, terasa asing di telinganya. "Yu," panggil Darto sambil berjalan pelan ke depan. Bayu melirik. "Kenapa?" "Pernah dengar nama bus Sumber Makmur Express?" Bayu menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Itu, dulu, zaman aku masih baru nyetir,
Mereka perusahaan besar juga, tapi udah lama bangkrut. Ada yang bilang karena kecelakaan besar. Darto menelan ludah. Ini tiketnya, Pak Tamin yang tadi naik. Tahun 1995. Bayu melempar pandang cepat ke tiket, lalu kembali fokus ke jalan. Tapi wajahnya berubah sedikit. Kamu pasti nggak salah lihat. Darto menggeleng. Kertasnya, tua banget, warnanya pun udah kusam. Bayu tak langsung menjawab. Ia hanya mempercepat sedikit laju bus. Di belakang, lampu-lampu jalan mulai jarang muncul. Jalanan gelap, hanya disinari sorot lampu dari bus. Sekitar 30 menit berlalu. Darto tak bisa duduk tenang. Ia menoleh ke belakang, memperhatikan kursi nomor 23. Pak Tamin duduk tegak, tak bergerak sedikit pun. Matanya lurus memandang ke depan, tanpa ekspresi. Salah satu penumpang, seorang bapak paruh baya, bangkit dari kursinya dan menghampiri Darto. Mas, AC-nya dingin banget di belakang. Bisa tolong dicek? Iya, Pak, saya cek dulu. Darto berjalan ke belakang. Semakin dekat ke kursi Pak Tamin, hawa dingin makin terasa. Bahkan embun mulai muncul di jendela dekat kursi itu. Saat Darto melewati kursi Pak Tamin, lelaki tua itu menoleh perlahan, dan senyum tipisnya kembali muncul. Mata itu terlalu bening, terlalu dalam, seperti kosong. AC-nya normal, Mas. Gumam Darto sambil cepat-cepat kembali ke depan. Bayu melihatnya dari kaca spion. Kamu pucat. Ada apa? Enggak, cuma ngerasa aneh aja. Pak Tamin terlalu tenang. Kayak bukan manusia biasa. Bayu tak menanggapi, tapi dari gaya nyetirnya yang kini lebih cepat, jelas bahwa ia juga merasa tidak nyaman. Musik dari radio berhenti tiba-tiba, digantikan oleh statik aneh, dan sekejap kemudian terdengar suara penyiar lawas. Selamat malam, para penumpang Sumber Makmur Express. Perjalanan Anda menuju Jakarta akan segera dimulai. Harap duduk di tempat masing-masing. Darto dan Bayu saling pandang. Radio mereka seharusnya memutar stasiun lokal dangdut, bukan siaran seperti itu. Matikan radionya, perintah Bayu pelan. Darto segera mencabut kabel power radio. Sini, hanya suara mesin dan desiran roda di aspal yang terdengar. Bus terus melaju. Udara dingin mulai menyelimuti seluruh ruangan. Beberapa penumpang menggosok-gosok tangan, dan satu dua mulai terbatuk. Embun tipis kini mulai menutupi kaca jendela depan. Bayu harus sesekali mengelapnya dengan tangan agar bisa tetap melihat jalan. Darto membuka kembali tiket tadi dan menatapnya dalam-dalam. Bagian bawah tiket kini tampak lebih jelas, karena pelan-pelan kertas itu mengering. Ada stempel merah samar dengan tulisan, penumpang tewas. Jantungnya berdetak cepat. Yu, panggilnya lagi dengan suara parau. Kita harus berhenti. Bayu menggenggam kuat kemudi, lalu menjawab lirih. Kita sudah terlalu jauh masuk. Langit malam kian kelam saat bus terus melaju di jalur alternatif yang sepi. Lampu jalan sudah lama tak terlihat, dan hanya sesekali cahaya dari rumah-rumah jauh di balik pepohonan menyelinap lewat jendela. Suasana di dalam bus semakin sunyi, namun ada sesuatu yang mulai terasa tidak biasa. Darto duduk gelisah di bangkunya, sementara Bayu tetap menggenggam kemudi dengan erat. Tiket yang ia simpan sejak Pak Tamin naik terasa semakin berat di saku jaketnya, seolah menyimpan beban yang tak kasat mata. Mas kondektur, suara seorang perempuan dari bangku tengah memecah keheningan. Darto menoleh. Seorang ibu muda dengan bayi dalam gendongan berdiri, wajahnya pucat. Ini bau apa ya, Mas? Dari tadi saya cium bau amis. Mirip dah. Darto langsung berdiri, menghampiri sumber suara. Dan memang benar, aroma itu perlahan tercium. Bukan bau tajam yang menusuk, melainkan aroma samar seperti besi karatan, bercampur dengan bau tanah basah dan kayu lapuk. Bau yang membuat bulu kuduk berdiri meski tidak jelas asalnya. Ada yang luka, Bu? Tanya Darto. Ibu itu menggeleng. Enggak, tapi bau ini makin kuat dari tadi. Darto mencoba berjalan ke belakang bus.
Semakin ia mendekati kursi Pak Tamin, bau amis itu semakin menyengat. Beberapa penumpang yang duduk di barisan belakang tampak tidak nyaman, menutup hidung, dan satu dua mulai berbisik satu sama lain. Pak Tamin tetap duduk tenang di kursi 23. Kepalanya tertunduk, tangan dilipat rapi di pangkuannya. Tubuhnya tak bergerak, bahkan tak terlihat bernapas. "Pak." Darto mencoba memanggil pelan. Pak Tamin tak menjawab. Darto ragu untuk menyentuhnya, tapi sebelum sempat melangkah lebih dekat, seorang penumpang di sisi kanan mengangkat tangan, memanggil, "Mas, samping saya tadi kosong, tapi saya ngerasa kayak ada yang duduk." "Serius?" Kursi goyang sendiri. Darto menoleh cepat. Kursi yang dimaksud memang kosong, tapi ia melihat jelas. Bantalan kursi itu sedikit menekan ke bawah, seolah sedang diduduki seseorang yang tak terlihat. "Mas, ini serius." "Saya merinding semua," kata si penumpang. Suaranya gemetar. Seketika lampu bagian belakang bus meredup pelan. Suasana berubah dingin, menusuk. Darto menggigit bibirnya, lalu cepat-cepat berjalan ke depan. "Yu," bisiknya pada Bayu. "Ini bus kayak bukan milik kita lagi." Bayu melirik lewat spion. "Aku juga ngerasa." Setengah jam berikutnya adalah waktu paling panjang yang pernah mereka alami. Suhu di dalam bus turun drastis. AC masih menyala, tapi suhu yang muncul di panel menunjukkan angka mustahil, 9 derajat Celcius. "Itu salah ya?" tanya Darto. Bayu menekan tombol reset pada panel AC, tapi suhunya tetap tidak berubah. "Aku matikan semua AC," kata Bayu. Tombol dimatikan. Ventilasi tertutup, tapi hawa dingin tetap menusuk. Bahkan ada uap napas dari mulut penumpang. "Dingin banget," keluh seorang bapak tua sambil membungkus tubuhnya dengan jaket. Beberapa penumpang mulai panik kecil. Seorang pemuda berdiri dan mendekati Darto. "Mas, kenapa AC-nya kayak kulkas? Tolong dong, ini udah kayak di freezer." Darto mengangkat tangan, mencoba menenangkan. "Kami sedang atasi. Mohon bersabar, Mas." Bayu mulai melambatkan laju bus. Jalur yang mereka tempuh kini tampak asing. Tidak ada marka jalan, tidak ada papan petunjuk, hanya jalanan berliku di tengah hutan. GPS pun kehilangan sinyal. "Ini bukan jalur biasa. Yu, kita kayak diblokin," gumam Darto sambil melihat keluar. "Gak ada jalan lain selain ini." Bayu menggeleng. "Tadi kita cuma ikut jalur alternatif, tapi sekarang semua terlihat beda." Dalam keadaan seperti itu, Darto merasa harus kembali melihat tiket Pak Tamin. Ia kembali ke bangku, membuka saku jaket, dan mengeluarkan kertas itu. Cahaya lampu dashboard membuatnya bisa melihat lebih jelas. Kertas itu masih sama, tua, kusam, ada noda air dan bercak pudar. Tapi kini, ada sesuatu yang aneh. Di pojok kanan bawah, muncul semacam hologram yang dulu belum terlihat. Gambar buram sebuah bus terbakar dengan angka besar, 1995. Ia membalik tiket itu dan melihat bagian belakangnya kini berubah. Tiket Sumber Makmur Express, penerima jiwa tertunda. Penumpang, Tamin. Kondisi, meninggal. Kecelakaan KM 219, 1995. Status, belum selesaikan perjalanan. Tujuan, Jakarta. Catatan, penumpang ini berhak menempuh rute yang belum selesai. Darto nyaris menjatuhkan tiket itu. "Yu, ini tiket orang mati." Bayu menoleh cepat. "Apa?" Darto menyodorkan tiket itu. Bayu membacanya dan wajahnya langsung memucat. Ini bukan bercanda, kan?" tanya Bayu. "Bus Sumber Makmur itu pernah kecelakaan besar. Tahun 1995. Semua penumpang tewas terbakar. Busnya nggak pernah ditemukan, hanya puing dan koper. Kita harus berhenti sekarang juga." Bayu mengangguk dan mulai mencari tempat untuk menepi. Tapi tak ada ruang terbuka. Jalan terus berliku, kanan kiri jurang dan pepohonan tinggi. Tiba-tiba, suara rem berdecit terdengar dari belakang.
Bus berguncang kecil, lalu berhenti. Lampu mati seketika. Gelap total. Teriakan kecil terdengar dari belakang. Seorang ibu menangis. Bayu buru-buru menyalakan lampu darurat. Lampu merah berkedip di dalam bus menciptakan suasana seperti neraka kecil. Remang-remang merah dan wajah-wajah ketakutan. Pak Tamin. Pak Tamin menghilang. Teriak salah satu penumpang dari belakang. Darto dan Bayu sontak berdiri. Mereka bergegas ke belakang, melewati bangku-bangku yang kini terasa seperti lorong mimpi buruk. Kursi 23 kosong. Tak ada siapapun di sana. Tapi, koper kecil yang tadi dibawa Pak Tamin masih di bawah bangku. Darto berjongkok dan memegang koper itu. Dingin seperti es. Saat dibuka, isinya cuma satu. Tiket pulang dengan tanggal 1995, foto keluarga hitam putih, dan selembar berita koran tua. Berita itu adalah potongan koran lokal dari tahun 1995. Bus Sumber Makmur tergelincir dan terbakar. 32 penumpang tewas di KM 219. Semua jenazah hangus. Salah satu korban, Tamin, belum ditemukan. Diduga terjebak di dalam kabin belakang. Darto memandang Bayu. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia kembali untuk menyelesaikan perjalanannya. Dan kita yang jadi saksinya, bisik Bayu lirih. Dari balik jendela, tiba-tiba muncul cahaya terang. Bukan lampu jalan, tapi cahaya merah menyala dari kejauhan, seperti api. Lalu suara klakson panjang dan menyayat terdengar. Sangat dekat, bus tua dengan badan berkarat, bertuliskan Sumber Makmur Express, melintas perlahan dari arah berlawanan. Di dalamnya terlihat siluet penumpang terbakar, duduk diam seperti patung. Dan di belakang kemudi sosok Pak Tamin, tersenyum menatap mereka. Beberapa detik kemudian, cahaya itu menghilang. Bus mereka menyala kembali. AC kembali normal. GPS kembali menunjukkan arah, dan jalan mulai terlihat seperti semula. Pak Tamin tak pernah kembali ke kursinya. Namun koper kecil itu tetap ada, dan tiket itu perlahan memudar menjadi abu. Suasana di dalam bus kembali normal, atau setidaknya tampak normal. Lampu menyala seperti biasa, AC tidak lagi menusuk tulang, dan para penumpang mulai tenang meski masih menyimpan kecemasan. Tidak ada lagi bau amis, tidak ada suara-suara aneh, dan jalanan kini seperti kembali ke jalur utama. Tapi Bayu dan Darto tahu, sesuatu telah terjadi, dan itu bukan sekadar gangguan teknis. Mereka memutuskan berhenti di warung pinggir jalan setelah melewati sebuah pertigaan yang dikenal Bayu sebagai tempat peristirahatan informal para sopir malam. Warung itu sederhana, terbuat dari papan tua dan beratap seng. Lampu minyak menggantung di sudut atap. Aroma kopi hitam dan gorengan yang baru diangkat menyambut mereka ketika turun dari bus. Mampir sebentar ya, Dek, aku butuh kopi, ujar Bayu dengan wajah lelah. Darto mengangguk. Ia masih menggenggam erat koran tua dan tiket milik Pak Tamin, yang meski mulai memudar, bekas lipatannya masih bisa dibaca. Pemilik warung adalah seorang pria tua kurus dengan mata cekung dan suara berat. Ia menyapa sopan sambil menuangkan kopi ke gelas kaleng. "Sampai Jakarta, Mas?" tanyanya. "Ya, masih jauh, tapi barusan kejadian aneh di jalan," jawab Bayu. Darto duduk di bangku panjang, menggigit tahu goreng dengan tangan gemetar. Ia merasa dadanya belum turun sejak melihat bus hantu di jalan tadi. Bayu memulai obrolan ringan. "Pak, pernah dengar bus tua bernama Sumber Makmur Express?" Pemilik warung, yang sebelumnya tenang, langsung menghentikan gerakannya. "Sumber Makmur?" ulangnya pelan. "Bus yang terbakar di Sitinjau." Bayu dan Darto saling pandang. "Iya, itu. Kami barusan." Bayu ragu sejenak. "Kami tadi kedatangan penumpang bernama Pak Tamin. Tiketnya dari tahun 1995. Kami kira dia orang aneh. Tapi Pak Tamin." Wajah pemilik warung langsung pucat. Ia mundur satu langkah, menatap keduanya tajam. Darto mengeluarkan tiket yang masih disimpannya. "Ini, Pak, tiketnya. Nama dan tanggalnya sesuai."
Pria tua itu tidak mengambil tiket itu, tapi menatapinya seperti menatap arwah gentayangan. Saya kenal nama itu," bisiknya. "Saya dulu kerja serabutan di sekitar Sitinjau tahun 1995. Waktu itu ada bus jurusan Surabaya-Jakarta yang jatuh di tanjakan. Terbakar habis. Mayat-mayat tak bisa dikenali. Hanya beberapa barang yang tersisa." Ia duduk perlahan, seperti lututnya lemas. Salah satu penumpangnya bernama Tamin, pegawai negeri yang mau pindah tugas ke Jakarta. Tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Orang-orang bilang, ia belum selesai menempuh perjalanannya. Suasana jadi hening. Bayu mengusap wajahnya yang mulai berkeringat dingin. Darto menggigil. Bukan karena cuaca, tapi karena pikirannya. "Kami tadi lihat bus-bus tua melintas dari arah berlawanan. Badannya berkarat, terbakar, dan di belakang kemudinya ada Pak Tamin." Pemilik warung tidak menjawab, tapi ia berdiri perlahan, berjalan ke sudut warung, dan mengeluarkan sesuatu dari dalam rak tua, sebuah album foto berdebu. Ini sisa-sisa yang pernah dikumpulkan warga setelah kecelakaan. Ada foto-foto yang dipublikasikan waktu itu, dari koran dan arsip desa, katanya. Ia membalik halaman demi halaman. Di halaman keempat, tampak foto berisi potret lusuh 5 orang penumpang. Wajah-wajah yang mulai pudar, hasil cetakan koran tua. "Coba lihat ini, yang paling kanan," kata pemilik warung sambil menunjuk. Darto mencondongkan tubuh. Dadanya berdegup keras. Itu wajah yang sama. Senyum tenang, rambut putih rapi, sorot mata yang terlalu bening untuk manusia biasa. "Pak, ini Pak Tamin," bisiknya. Bayu menyentuh gambar itu dengan jari gemetar. "Ini dia, penumpang tadi. Tak salah lagi." Malam sudah larut. Sisa kopi mereka sudah dingin. Angin dari hutan berbisik pelan, membuat daun-daun kering berdesir di tanah. Darto merasa waktu seperti terhenti. "Pak," ucapnya perlahan. "Kenapa dia kembali sekarang?" Pemilik warung menggeleng. "Entahlah, mungkin karena waktu. Tidak selalu berjalan lurus bagi mereka yang mati tidak tenang. Orang-orang seperti Pak Tamin masih ada yang harus diselesaikan. Dia bilang ke saya, dia ingin menyelesaikan perjalanan yang dulu tertunda," kata Darto pelan, mengingat ucapan terakhir Pak Tamin sebelum menghilang. Bayu berdiri. "Kita harus selesaikan perjalanan ini. Kita antar tiketnya. Mungkin itu satu-satunya cara agar arwahnya bisa tenang." Saat mereka kembali ke dalam bus, suasana terasa berbeda. Bukan karena ada gangguan, melainkan ketenangan yang tidak biasa. Penumpang sudah tidur. 1-2 mendengkur pelan. Tidak ada lagi suhu dingin ekstrim. Tidak ada bau amis. Darto duduk di bangku kondektur sambil membuka ponsel. Ia mencoba mencari lebih jauh tentang kecelakaan tahun 1995 di Sitinjau. Sinyal kini kembali stabil. Ia membuka laman arsip berita tua, mengetik kata kunci. Kecelakaan bus Sumber Makmur Sitinjau 1995 Tamin. Beberapa hasil muncul. Salah satu artikel dari situs koran tua menampilkan headline, "Bus terbakar di KM 219, 32 tewas, 1 belum ditemukan." Diduga bus meluncur mundur karena remblong sebelum menabrak tebing dan terbakar. Salah satu korban yang belum ditemukan bernama Tamin, pegawai pemindahan tugas dari Surabaya. Darto menggulir ke bawah. Ada satu foto hitam putih yang sudah buram, potret korban sebelum keberangkatan. Dan di sana, Pak Tamin, berdiri di tengah, mengenakan baju batik, koper kecil di tangan. Senyum yang sama, pose yang sama. "Yu, lihat ini," kata Darto sambil menyodorkan layar ponsel. Bayu menatap, mengangguk pelan. Tak salah lagi. Sebelum melanjutkan perjalanan, Darto mengambil koper kecil milik Pak Tamin dan meletakkannya di kursi penumpang nomor 23, tempat terakhir ia duduk. Ia membuka sedikit koper itu, lalu menyisipkan kembali tiket 1995 yang hampir memudar. "Kalau Bapak masih di sini, semoga kali ini sampai," bisiknya lirih. Bus melaju lagi.
Tinggi. Angin dari jendela membawa aroma tanah basah. Tapi kini tidak menakutkan. Hanya terasa seperti perjalanan panjang yang harus diselesaikan. Di kejauhan, tanda jalan menunjukkan Jakarta 312 km. Mereka melanjutkan dengan harapan arwah yang tertinggal sejak 1995 kini bisa pulang. Bus kembali melaju di bawah langit malam yang pekat. Bayu memandangi jalanan di depan dengan penuh waspada, sementara Darto duduk diam di kursinya, tatapannya kosong, pikirannya sibuk mencerna semua yang sudah mereka alami. Bus seharusnya sudah mendekati kawasan hutan jati di daerah Pemalang. Biasanya, jalanan di sini ramai dilewati kendaraan besar dan truk-truk logistik malam. Tapi malam itu, jalanan sepi, terlalu sepi. Masih sepi, Yu? Tanya Darto sambil melihat ke kaca jendela. Biasanya di sini udah mulai ramai, gumam Bayu. Tapi sejak lepas warung tadi, enggak ada satupun kendaraan dari arah berlawanan. Darto menatap jam tangannya. Pukul 3.12 waktu Indonesia Barat. Biasanya jam segini mereka sudah bisa melihat lampu-lampu kota kecil di kejauhan. Tapi malam itu, hanya gelap gulita. Tak ada lampu jalan, tak ada rumah warga. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Darto berdiri, berjalan perlahan ke belakang bus untuk mengecek penumpang. Ia menghitung secara perlahan. Seharusnya ada 17 penumpang, tapi ia hanya menghitung 13. Ia menatap lembar manifest, mencocokkan satu persatu nama. 4 nama tidak bisa ditemukan. Ia berjalan ke kursi yang kosong, memastikan apakah penumpangnya sedang ke toilet atau tidur di tempat lain. Kosong. Kursi itu dingin, tidak seperti bekas diduduki orang. Dengan napas bergetar, ia kembali ke depan. Bayu, 4 penumpang hilang. Bayu menoleh cepat. Maksudmu hilang begitu saja? Nama dan kursinya ada, tapi orangnya nggak ada. Mereka nggak turun, nggak pamit, cuma Bayu memandang keluar jendela. Kabut tipis mulai turun dari arah pepohonan. Ia merasa jalan yang mereka lalui kini tak lagi sama. Tidak ada tanda-tanda khas jalur pantura. Tidak ada plang SPBU. Tidak ada rambu lalu lintas. Hutan ini aku nggak kenal, kata Bayu pelan. Suara mesin bus yang biasanya menggeram stabil kini terdengar berat, seperti menahan beban yang tak kasat mata. Lalu tiba-tiba, suara dari dalam kabin bus mulai berubah. Darto mendengar sesuatu, bisikan, pelan, berulang, seperti seseorang membaca nama-nama. Tamin, Darsono, Rini, Eko, Ki, Emin, Darsono, Rini. Suara itu datang dari speaker kecil di atas bangku penumpang. Padahal radio sudah dicabut sejak tadi. Darto berdiri cepat, mencabut kabel speaker. Tapi suara itu masih terdengar. Bayu kini mulai panik. Ia menekan rem untuk berhenti. Tidak terjadi apa-apa. Rem diinjak penuh. Pedal keras, seperti melawan sesuatu. Remnya enggak berfungsi. Bayu mencoba menurunkan gigi, mengerem pakai engine brake. Tapi bus malah meluncur lebih cepat. Darto segera menyusuri lorong bus, meminta penumpang tetap duduk. Tapi sebagian penumpang kini sudah berdiri, ketakutan, memegang tas dan koper, wajah mereka pucat. Dan di sela penumpang, Darto melihat wajah-wajah asing. Sosok-sosok yang tidak ada dalam daftar, duduk tenang di bangku kosong. Tubuh mereka gelap, samar, dan nyaris tembus pandang. Matanya kosong, menghadap lurus ke depan, seolah tak terganggu teriakan atau getaran. Darto menatap satu sosok di dekat pintu belakang. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih penuh noda. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia duduk di kursi 17. Menurut daftar, itu kursi milik Burini, penumpang yang sekarang tidak terlihat. Burini? Gumam Darto. Perempuan itu perlahan menoleh. Tapi yang menatap Darto bukan manusia. Matanya hitam legam, mulutnya terbelah hingga ke pipi. Ia tersenyum, lambat, dingin, dan menyeramkan. Darto mundur cepat. Di saat yang sama, lampu dalam bus berkedip-kedip.
Setiap kilatan cahaya menunjukkan sosok-sosok penumpang tambahan yang tak seharusnya ada. Beberapa berdiri di lorong, beberapa duduk dengan kepala miring, dan satu-satu penumpang asli mulai pingsan atau menghilang begitu saja. Bayu kini benar-benar panik. Ia memutar setir, berharap bisa membelok keluar jalur. Tapi jalanan lurus tanpa belokan. Ini bukan jalan biasa, Darto kembali ke depan. Aku rasa kita udah masuk ke jalur lain. Jalur mereka. Mereka siapa? Sisa-sisa dari tahun 1995. Bayu menatap jalan yang kini berubah. Aspal digantikan kerikil hitam. Pohon di kiri kanan terlihat seperti hangus terbakar. Kabut makin pekat. Dan dari kejauhan, tampak cahaya samar. Sebuah spanduk terbentang di atas jalan. Bayu menyipitkan mata, membaca tulisan di spanduk itu. Selamat datang di Jakarta 1995. Darto terperanjat. Jangan masuk, itu bukan Jakarta kita. Bayu mencoba menginjak rem, mengerem darurat, mengaktifkan pengereman manual. Tapi semua tombol mati. Bus meluncur terus ke depan. Ini, mereka membawa kita kembali ke masa lalu. Gumam Darto. Mereka ingin menyelesaikan perjalanan yang belum selesai. Kalau kita sampai ke Jakarta 1995, itu, kita nggak akan kembali. Tapi saat Bayu mencoba menarik rem tangan secara paksa, tiba-tiba ada suara keras dari atap bus, seperti sesuatu melompat dan mencakar besi. Bus terguncang hebat, penumpang menjerit, lampu padam, dan dalam kegelapan, Darto mendengar bisikan dari dekat telinganya. Terlambat, sudah terlambat, kalian ikut sekarang. Darto berdiri dengan panik, meraba koper Pak Tamin yang masih tersimpan di kursi 23. Ia membukanya. Tiket masih ada. Kini hampir sepenuhnya putih. Hanya satu tulisan samar yang masih terbaca. Satu jalan, satu penebus. Tiket harus dikembalikan, atau semua ikut lenyap. Darto menggenggam tiket itu erat. Ia lalu berdiri, menatap ke tengah lorong bus. Pak Tamin, teriaknya. Ambil tiketmu. Ini hakmu. Bukan kami yang harus ke sana. Tiba-tiba, dari tengah kerumunan penumpang yang tampak samar, muncul Pak Tamin. Ia melangkah perlahan. Wajahnya tetap tenang seperti pertama kali naik bus. Tubuhnya nyaris tembus cahaya. Ia meraih tiket itu dari tangan Darto. Saat menyentuhnya, tiket itu membara perlahan, lalu berubah menjadi abu. Tiba-tiba, suara mesin bus mengerang kencang. Lampu menyala kembali. Jalanan kembali menjadi aspal biasa. Kabut menghilang. Dan spanduk itu, digantikan papan hijau biasa bertuliskan, "Selamat datang di Jakarta." Penumpang yang sebelumnya hilang kini muncul kembali, tertidur di bangkunya. Wajah-wajah asing yang tadi duduk diam sudah tak ada. AC berfungsi normal, dan langit mulai terang di ufuk timur. Bayu berhenti di rest area pertama di pinggir tol Cikampek. Ia turun dari kursi kemudi, lemas, wajahnya basah keringat. Darto duduk diam sambil memandangi kursi 23. Koper Pak Tamin sudah tak ada. Kata Darto perlahan. Kita baru aja bawa arwah ke tempat terakhirnya. Bayu mengangguk, dan hampir ikut masuk bersamanya. Darto menatap langit yang mulai memerah. Matahari muncul dari balik horizon, perlahan menerangi dunia yang sebelumnya dikuasai bayangan. Dan akhirnya, mereka sampai di Jakarta. Bukan Jakarta 1995, tapi Jakarta hari ini. Langit Jakarta mulai membiru pucat ketika bus memasuki kawasan perbatasan kota. Cahaya pagi yang baru lahir menyinari atap-atap rumah dan deretan pohon trembesi yang menggeliat lambat dari kegelapan malam. Suasana dalam bus jauh lebih tenang dibanding beberapa jam lalu. Tidak ada lagi bisikan, bayangan asing, atau hawa dingin yang menusuk. Tapi keheningan itu bukan sekadar ketenangan biasa. Ia membawa bekas ketakutan yang menempel erat di dada Bayu dan Darto. Bayu memarkirkan bus perlahan di terminal akhir. Tangannya masih gemetar meski setir sudah dalam posisi netral. Napasnya berat,
seperti baru saja menyelesaikan maraton panjang, bukan karena fisik, tapi karena beban batin yang sulit dijelaskan. Darto berdiri dari tempat duduknya, melihat satu persatu penumpang turun dengan langkah pelan. Beberapa dari mereka tampak kebingungan, seolah tidak menyadari bahwa mereka baru saja melewati pengalaman yang tak masuk akal. Mungkin alam bawah sadar mereka menolak untuk mengingat, atau mungkin mereka memang tak pernah benar-benar sadar. Saat penumpang terakhir turun, Bayu membuka jendela dan menghembuskan napas dalam-dalam. "Ini akhir perjalanan kita, Dek," gumamnya. Tapi belum sempat Darto menjawab, terdengar suara langkah pelan dari lorong bus. Darto menoleh cepat. Di sana, berdiri Pak Tamin. Ia tampak berbeda. Tubuhnya kini lebih terang, tidak lagi tembus pandang, tapi tidak sepenuhnya berwujud manusia. Pijar samar mengelilinginya, seperti kabut pagi yang mengembun pada kaca jendela. Ia melangkah pelan ke arah Bayu yang masih duduk di kursi sopir. Matanya tetap bening, tapi kini lebih dalam, seperti danau yang menyimpan kenangan berpuluh tahun. "Saya hanya ingin menyelesaikan perjalanan yang dulu tertunda," katanya pelan. Suaranya berat namun tenang. "Saya ingin tiba di Jakarta, meski telat 30 tahun. Bayu menatapnya, tak bisa berkata apa-apa. Pak Tamin mengeluarkan tiketnya. Kertas itu kini telah hangus sebagian, tapi masih menyisakan satu kata yang bisa dibaca. "Selesai." Ia menyerahkan tiket itu ke Bayu. Begitu tiket berpindah tangan, tubuh Pak Tamin mulai menghilang perlahan, seperti debu yang diterbangkan angin pagi. Senyumnya tak pernah pudar, dan sebelum benar-benar lenyap, ia menunduk sedikit. "Terima kasih, Pak Sopir. Terima kasih, Mas Kondektur." Lalu, ia menghilang. Seketika, udara dalam bus berubah hangat. Cahaya matahari masuk melalui celah kaca. Suara klakson dari kendaraan di luar terdengar normal. Burung-burung berkicau dari pepohonan dekat terminal. Semuanya kembali seperti semula. Bayu dan Darto saling pandang dalam diam. Darto melihat ke dashboard. Di sana, tiket yang tadi diserahkan Pak Tamin tertempel sendiri. Separuhnya hangus, tapi tak hilang. Ia mengambilnya pelan, lalu melipat dan menyimpannya ke dalam saku. "Saksi sejarah," gumamnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bayu mengambil keputusan besar. Ia datang ke kantor pusat Bintang Jaya Trans dan menyerahkan kunci serta surat pengunduran diri. "Aku udah cukup," katanya pada Darto saat mereka duduk di warung langganan dekat terminal. 13 tahun jadi sopir bus malam. "Aku pikir sudah pernah lihat semuanya. Tapi malam itu, kita benar-benar masuk ke dunia lain." Darto menatap kosong ke gelas kopinya. Ia tidak menjawab. Ia tahu Bayu tidak takut. Bukan itu alasannya berhenti. Tapi setelah pengalaman itu, ada sesuatu dalam jiwa Bayu yang terasa selesai. Seperti roda yang akhirnya berhenti berputar setelah berputar terlalu lama. "Kau yakin gak ikut berhenti, Dar?" tanya Bayu. Darto menggeleng. "Entah kenapa. Aku rasa perjalanan belum selesai buatku. Tapi bukan karena aku penasaran. Lebih karena aku ngerasa sekarang aku bukan sekadar kondektur." Bayu mengerutkan dahi. Darto menatapnya. "Aku rasa aku ditinggali tanggung jawab. Kayak jadi pengantar terakhir buat mereka yang belum sampai tujuan." Bayu tak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Beberapa bulan kemudian, Darto kembali mengemudikan bus malam. Tapi kini bukan sebagai kondektur. Ia naik pangkat jadi sopir cadangan untuk rute-rute jauh. Setiap kali menempuh perjalanan lintas malam, ia selalu membawa satu benda di saku dalam jaketnya. Tiket hangus milik Pak Tamin. Dan setiap malam, menjelang jam 2 atau 3 pagi, saat jalan mulai lengang dan udara berubah dingin, ia selalu menoleh ke kaca spion, memastikan jumlah penumpang tetap sama. Tapi ada malam-malam tertentu di mana ia merasa kursi 23 diduduki seseorang. Ia tidak menoleh langsung, tidak ingin tahu. Namun terkadang, saat semua penumpang tertidur dan jalanan sepi, ia mendengar suara dari speaker radio, padahal kabelnya dicabut. Perjalanan menuju Jakarta akan segera dimulai. Harap duduk di tempat masing-masing.
dan Darto hanya menunduk pelan, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Tenang, Pak, saya antar sampai tujuan. Meski harus melintasi waktu, tidak semua perjalanan berakhir di tempat yang dituju. Kadang, ada perjalanan yang tertunda, dan hanya bisa diselesaikan jika ada yang bersedia mengantar." Dan di malam-malam gelap di jalan lintas Jawa, terkedek, ada bus malam yang masih menyusuri kabut, membawa penumpang dari masa lalu. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.